Topik kita kali ini adalah uji reliabilitas soal uraian dengan manual. Jikalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan. Yang pertama akan kita bahas dulu adalah definisinya. Nah, reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Langkah-langkah yang harus kita pahami dalam menghitung reliabilitas ini, yang pertama adalah memeriksa dan merekapitulasi hasil tes siswa dalam suatu tabel sederhana. Nah, tabel sederhananya itu bisa kita buatkan seperti ini. Jadi ada beberapa kolom dan baris. Nah, baris pertama ini kita katakan atau tuliskan di sini, yaitu nomor, lalu nama siswa, kemudian butir soalnya, nah kita ambil misalnya soalnya itu sampai dengan 5. Kemudian ini nomornya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalnya dia kelas besar yaitu sampai 38. Lalu di sini kita isikan nama siswa 1, siswa 2, siswa 3, sampai dengan siswa yang ke-38. Nah, jadi tabel kita kira-kira seperti ini, tabel sederhananya. Selanjutnya kita isikan nilai-nilai siswanya. Kita katakan bahwa siswa pertama itu adalah 4. Jadi dia maksimal semuanya 4. Lalu siswa kedua yaitu 3, 4, 4, 3, 3. Kemudian siswa ketiganya misalnya adalah 3, 4, 4, 3, 2. Begitulah seterusnya sampai dengan siswa ke-15. Nih kita isi semua. Lalu siswa ke-16 nya misalnya ini adalah 3, 3, 4, 4, 3. Siswa ke-17 itu adalah 2, 4, 2, 2, 2. Siswa ke-18 itu adalah 3, 3, 3, 4, 3, 4. Kita isikan sampai siswa 30-nya dan ini kita isi terus sampai siswa ke-30, kemudian lembaran berikutnya siswa ke-31, misalnya 3, 3, 3, 3. Lalu siswa ke-32 nya adalah 3, 3, 3, 2, 4. Dan siswa terakhir, siswa ke-33 ini kita isi sampai dengan siswa terakhir. Jadi intinya kita rekap dulu semua nilai siswa tersebut. Setelah kita rekapitulasi, selanjutnya maka kita dapatkan datanya. Misalnya seperti ini tabel kita. Setelah kita isi semua nilai siswa, selanjutnya kita menentukan jumlah skor setiap siswa yang kita sebut dengan ST. Nah, jadi skor total
kita sebut dengan XT. Maka siswa pertama kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Siswa kedua juga kita jumlahkan sehingga menjadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 3, kita dapatkan 17. Siswa ketiganya kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 16. Nah, ini kita teruskan dengan cara yang sama sampai siswa ke-15, maka kita dapatkan hasilnya. Begitu juga dengan siswa ke-16, berarti 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 3 sama dengan 17. Siswa ke-17, 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Siswa ke-18, berarti 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 17. Lalu kita isikan sampai dengan siswa ke-30. Begitu juga dengan siswa ke-31, berarti 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3, kita peroleh hasilnya 16. Siswa ke-32 nya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 15 sampai dengan siswa ke-38. Maka kita dapatkanlah datanya seperti ini. Kalau sudah terisi semua, ini tadi siswa pertama sampai siswa ke-15, siswa ke-16 sampai ke-30, ini siswa 31 nya sampai siswa ke-38 nya. Selanjutnya kita menentukan pengkuadratan jumlah skor setiap siswa. Jadi jumlah yang sudah kita dapatkan tadi kita kuadratkan, yaitu ini berarti 20 kuadrat, artinya 20 kali 20 400. 17 kuadrat artinya 17 kali 17 menjadi 289. 18 kuadrat menjadi 256. Nah, ini kita kuadratkan semua. Begitu juga dengan lembaran keduanya, yaitu siswa ke-16, berarti 17 kuadrat. 17 kali 17 289. Siswa ke-17 berarti 12 kuadrat. 12 kali 12 144. Dan siswa ke-18 sama dengan siswa ke-16 289. Begitu juga siswa ke-31 nya kita kuadratkan semua. 16 kuadrat berarti 256. 15 kuadrat berarti 225. 17 kuadrat sampai dengan siswa ke-38. Semua ini kita kuadratkan. Nah, kalau sudah kita kuadratkan semua, kita dapatkan seperti ini. Data kita menjadi lengkap. Ini siswa ke-31 sampai 38-nya. Selanjutnya kita menentukan jumlah skor setiap butir soal. Nah, kita jumlahkan semuanya per butir soal. Jadi di sini kita tuliskan jumlah, lalu yang ini karena soal 1 berarti menjadi sigma X1, soal kedua sigma X2, soal ketiga sigma X3, soal keempatnya menjadi sigma X4, soal kelima menjadi sigma X5. Nah, XT-nya ini tadi skor total menjadi sigma XT, lalu ini pengkuadratannya menjadi sigma XT kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan satu persatu, berarti ini untuk yang pertama sigma X1-nya, berarti kita fokuskan ke soal nomor 1. Maka 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kita jumlahkan semua.
kita jumlahkan terus ke siswa ke-16. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2, 2. Ini kita jumlahkan terus sampai dengan siswa 31-nya, yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi kita perolehlah hasilnya 303. Kita peroleh hasilnya 110. Nah, untuk sigma X2 nya dengan cara yang sama, ini kita jumlahkan semua skor-skor siswa pada soal nomor 2. Ini kita jumlah semua, termasuk siswa ke-16 nya sampai siswa ke-30 nya kita jumlahkan semua. Dan yang terakhir kita jumlahkan ke siswa 31 sampai dengan siswa 38 nya. Maka kita perolehlah hasilnya 132. Begitulah untuk nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 nya ini kita jumlahkan aja semua ke bawah, termasuk XT dan XT kuadratnya. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua ke bawah seperti soal nomor 1 dan nomor 2 nya tadi, maka kita perolehlah sigma X3 nya 119, sigma X4 nya itu adalah 100, sigma X5 nya adalah 118, sigma XT nya adalah 579, dan sigma XT kuadrat kita itu adalah 8965. Sehingga tabel kita jadi seperti ini setelah kita hitung semuanya, X1, sigma X1 sampai dengan sigma XT kuadrat. Nah, selanjutnya kita mengkuadratkan skor setiap butir soal. Nah, artinya di sini skor-skor pada butir soal 1 sampai 5 itu kita kuadratkan semua. Nah, untuk yang pertama berarti 4 kuadrat menjadi 16, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Sehingga hasilnya 9. Nah, ini kita kuadratkan semua. Ini untuk butir soal yang pertama atau yang kita sebut menjadi X1 kuadrat. Begitu juga dengan X2 kuadrat, berarti butir soal keduanya kita kuadratkan. Maka ini 4 kuadrat 16, 4 kuadrat berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ini 16 kuadrat, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9. Ini kita kuadratkan semua. Lalu X3 kuadrat berarti butir soal yang ketiga itu skornya itu masing-masing kita kuadratkan. X4 kuadrat juga demikian, X5 kuadrat juga demikian. Kita kuadratkan satu persatu. Nah, begitu juga dengan siswa ke-16 sampai dengan siswa ke-30-nya. Semuanya kita kuadratkan. Begitu juga dengan untuk X2 kuadratnya. Nah, kalau ini semua kita kuadratkan sampai dengan X5 kuadrat. Jadi kalau X4 nya berarti menjadi 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat jadi 4, 3 kuadrat jadi 9. X5 nya berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Juga siswa yang ke-31 sampai 38 nya. Satu persatu kita kuadratkan. X2 kuadrat untuk siswa ke-31 berarti 16, siswa ke-32 nya 9,
siswa ke-38-nya berarti menjadi 16, yaitu 4 kuadrat. Nah, ini kita lakukan sampai dengan XT, X5-nya. Maka kita perolehlah data lengkap kita ini. Siswa ke-16 sampai 30-nya. Ini data untuk siswa ke-31 sampai dengan siswa ke-38. Selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat skor setiap butir soal. Jadi setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan. Berarti ini 16 tambah 9 tambah 9 tambah 9, ini kita jumlahkan semua satu persatu. Untuk X1 kuadrat siswa ke-16 sampai dengan 30-nya kita jumlahkan semua satu persatu. Sampai dengan siswa ke-31, terus sampai siswa ke-38-nya. Maka kita dapatkanlah sigma X1 kuadratnya itu adalah 330. Nah, dengan cara yang sama seperti X1 kuadrat tadi, kita cari X2 kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan semua sampai dengan siswa ke-38, kita dapatkanlah hasilnya adalah 470. Dengan cara yang sama X3 kuadrat kita juga bisa peroleh, yaitu 393. Begitu juga dengan X4 kuadrat. Kita jumlahkan semuanya dari atas, mulai siswa pertama sampai dengan siswa ke-38 sampai dengan X5 kuadrat, yaitu 384. Jadi tabel kita jadi seperti ini. Kalau sudah kita hitung semua, kita jumlahkan semua dengan benar. Berikutnya kita menghitung varians dari setiap butir soal. Nah, untuk menghitung variansnya kita lambangkan dengan SI kuadrat. Nah, SI kuadrat dirumuskan seperti ini, yaitu sigma XI kuadrat dikurang sigma SI kuadrat per 2 per N dibagi N. Nah, kalau kita amati untuk butir soal pertama, sigma XI-nya berarti menjadi sigma X1. Nah, sigma X1 kuadrat kita di tabel adalah 330, dan sigma XI berarti sigma X1 kita adalah 110. Berarti ini menjadi 110 kita kuadratkan. Lalu kita bagikan N. N itu adalah banyak siswa atau banyak peserta, yaitu 38. Maka ini per 38. Lalu per N lagi menurut rumusnya ini, maka kita buatkan lagi per 38. Nah, selanjutnya ini kita proses, kita tuliskan dulu 330-nya, sehingga menjadi 330 kurang 110 kita kuadratkan, itu menjadi 110 kali 110, hasilnya adalah 12100. Kita bagi 38 per 38. 330-nya kita tulis kembali. Kemudian ini kita bagikan 12.100 dibagi 38 itu adalah 318,42. Lalu kita bagikan lagi dengan 38. Nah, kalau kita kurangkan ini yang atas itu adalah 11,58, kita bagikan dengan 38. Maka kita perolehlah hasil akhirnya adalah 0,305. Nah, begitu juga untuk butir soal kedua. Nah, bedanya butir soal kedua berarti kita soroti menjadi sigma X2. XI-nya kita ganti ke 2. Nah, sigma X2 kuadratnya itu adalah dari tabel kita yang sudah kita dapatkan adalah tadi 470. Kita kurang sigma X2 kita di sini, kalau kita lihat tabel itu adalah 132, maka menjadi kita kurangkan 132
karena ada kuadratnya ini maka kita kuadratkan per n. N-nya itu tadi adalah banyak peserta atau banyak siswa, yaitu 38. Maka kita bagikan dengan 38. Lalu ada lagi n-nya, maka menjadi per 38. Nah, ini kita tuliskan 470-nya. 132 kita kuadratkan, berarti 132 kali 132 itu adalah 17,424. Lalu kita bagikan 38, kemudian per 38 lagi. 470-nya kita tuliskan aja dulu, kemudian kita bagikan. Yang ini kalau kita bagikan hasilnya adalah 458,52 per 38. Nah, kalau kita kurangkan yang atasnya ini, maka kita peroleh menjadi 11,47 per 38. Nah, kalau kita bagikan, ini kita bagikan, maka kita peroleh hasilnya 0,301. Nah, begitulah juga untuk S3, S4, dan S5. Nah, tetapi nanti kalau S3 berarti sigma X3 kuadrat. Kalau X4 berarti yang kita amati sigma X4 kuadrat dan sigma X4-nya. Dengan cara yang sama, sigma X5 juga begitu. Sehingga kita bisa nanti peroleh hasilnya kalau kita lakukan seperti cara menghitung nomor 1 dan nomor 2. Kita dapatkanlah X3 kuadratnya adalah 0,535. Dan S4 kuadratnya adalah 0,496. Lalu S5 kuadratnya adalah 0,463. Yang selanjutnya kita adalah mencari jumlah varian skor butir soal. Nah, jadi kita cari, yaitu kita lambangkan dengan sigma xi kuadrat, yaitu S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tambah S3 kuadrat tambah S4 tambah S5 kuadrat. Nah, tadi kita udah peroleh bahwa X1 kuadrat kita itu adalah 0,305. Maka kita tuliskan di sini 0,305 tambah S2 kuadrat kita tadi dari soal nomor 2 itu sudah kita dapatkan 0,301. Maka kita tuliskan 0,301. Nah, S3 tadi sudah kita peroleh ini, S4-nya ini, S5-nya ini. Ini kita pindahkan semua, kita substitusikan ke sini. Berarti tambah 0,535, lalu S4-nya 0,496, lalu S5-nya 0,463. Nah, kalau ini kita jumlahkan semuanya, kita perolehlah hasilnya sama dengan 2,1. Lalu berikutnya kita mencari varians total atau kita lambangkan dengan ST kuadrat. Nah, dia mirip dengan skor tadi, yang tadi XI sekarang menjadi XT. Nah, dari tabel yang pertama tadi kita cari, itu kita sudah mendapatkan sigma XT kuadrat dan sigma XT-nya. Kalau kita lihat, telusuri kembali tabel-tabel yang sudah kita peroleh tadi, bahwa XT, sigma XT-nya itu dan sigma XT kuadratnya itu adalah, nih kalau kita lihat tadi tabelnya ya, yang sudah kita hitung di awal tadi, nih, bahwa sigma XT kuadrat kita adalah ini, dan sigma XT adalah 579. Nah, inilah yang kita substitusikan ke rumusannya. Jadi kalau kita substitusikan ke rumus yang ini, berarti sigma XT kuadrat itu adalah 8965 sesuai tabel tadi, lalu dikurang sigma XT adalah 579, kemudian kita kuadratkan, dibagikan dengan N itu adalah
banyak peserta, yaitu 38 per 38 lagi. Ini kita tulis aja dulu 8965 nya. 579 kuadrat berarti 579 kali 579 itu adalah 335241. Lalu kita bagikan 38, kita bagikan lagi per 38 keseluruhannya. Berarti ini menjadi 8965 dikurang, nah ini kalau kita bagikan 38 kita dapatkan hasilnya 822,13. lalu kita bagikan lagi dengan 38. Kalau kita kurangkan yang atas ini hasilnya adalah 142,87. Kita bagikan 38, maka kita perolehlah hasil akhirnya adalah 3,759. Selanjutnya kita bolehlah mencari koefisien reliabilitasnya. Nah, koefisien reliabilitas itu kita lambangkan dengan R11. Di sini N-nya bukan lagi banyak siswa tapi menjadi banyak soal. Nah, soal kita tadi ada 5, makanya menjadi 5 per 5 kurang 1. Lalu kita kalikan dengan 1 dikurang sigma xi kuadrat. Nah, sigma xi kuadrat kita tadi sudah kita peroleh, itu adalah 2,1. Maka kita substitusikan ke rumusannya, itu menjadi 2,1. Dan sigma x dan xt kuadrat kita adalah 3,759. Maka ini kita substitusikan 3,759. Ini 5 kurang 1, 4. 1 dikurang. Nah, ini kalau kita bagikan hasilnya adalah 0,559. Selanjutnya kalau kita kurangkan ini adalah 0,441. Lalu 5 kita bagikan dengan 4 adalah 1,25. Lalu kalau ini kita kalikan, kita perolehlah hasil R11-nya adalah 0,551. Nah, selanjutnya kita lihat kembali berapa R tabel kalau banyak pesertanya 38. Nah, kalau kita amati R tabel itu adalah 0, ini bisa kita tuliskan 0,320. Ini kita lihat dari tabel tadi ya. Jadi adalah 0,320. Nah, sementara R11-nya yang sudah kita hitung itu adalah 0,551. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini bahwa 0,551 itu lebih besar dari 0,320. Jadi bisa kita tuliskan bahwa R11-nya lebih besar dari R tabel. Nah, kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, berarti data kita itu reliable. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa data kita itu adalah reliable dengan kategori. Nah, untuk kategorinya kita lihat dari kriteria reliabilitas menurut Rose Effendi bahwa di antara 0,4 sampai 0,70 itu adalah kategori sedang. Untuk melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di akhir dari video pembelajaran ini.